Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan segera memiliki mobil dan juga motor buatan anak bangsa. Bahkan ada target bahwa mobil nasional bisa mulai diproduksi pada tahun 2027. Apakah target ini bisa tercapai dan seperti apa dampaknya? Kita akan dalami bersama dengan pengamat otomotif ITB, Yanes Martinus Pasaribu. Selamat siang, Pak Yanes. Bagaimana kabar Anda? Selamat siang Mbak Megi, kabar baik. Baik, salam sehat Pak Yanes. Langsung saja kita ke Baik. topik utama kami hari ini. Pak Yanes melihat kesiapan Indonesia baik dari sisi industri maupun SDM untuk mewujudkan produksi mobil dan juga motor nasional dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, yakni 2027 ini bisa mendapatkan mobil nasional ataupun motor nasional ini seperti apa Pak? Jadi secara teknis Indonesia sebenarnya cukup siap dari sisi manufaktur dan SDM operator karena kita sudah puluhan tahun ya jadi basis produksi bagi brand global. Namun kesiapan ini sendiri sebetulnya baru pada level mampu merakit dengan baik. Jadi belum masuk ke level menguasai desain platform, powertrain, elektronik, software, dan manajemen serta manajemen produksi secara utuh. Jadi memang kuncinya sekarang ini ada di tata kelola SDM engineering otomotif dan EV yang jumlahnya masih terbatas dan tersebar di banyak OEM asing, di vendor global, dan di kampus-kampus. Jadi belum ada satu orkestrasi yang bisa merangkai semuanya. Baik, Demikian, Mbak. Pak Yanes, pemerintah sebenarnya juga sudah menunjuk ya PT Pindad ini sebagai pelaksana proyek mobil nasional. Dan menurut Anda apakah secara kapabilitas teknis dan juga jaringan industri Pindad bisa menjadi lead produser kendaraan nasional? Jadi menurut saya Pindad ini layak sekali ya menjadi lead integrator untuk kendaraan produksi dalam negeri karena dia sudah terbukti menguasai rekayasa kendaraan taktis ya, integrasi sasis powertrain sampai manufaktur volume menengah dan dia juga sudah berada di ekosistem Defend ID yang kuat secara teknologi dan kemampuannya untuk memproduksi rantis ini sudah dimulai dari 2017-2018. Tapi sebagai lead producer untuk segmen sipil, tentunya Pindad ini perlu didukung agar dia tidak hanya berjalan sendirian. Sebab terus terang DNA Pindad ini kan ada di kendaraan tugas berat dan militer ya Mbak ya, bukan untuk pasar retail yang menuntut efisiensi biaya, comfortability, desain dengan lifestyle yang baik, kemudian jaringan dealer dan layanan purna jual yang masif. Jadi kalau menurut saya skema yang paling sehat ini Pindad bisa menjadi pemimpin platform, menjadi industrial backbone untuk pengujian dan standarisasi. Sementara untuk sektor 3S ya, sales, service, dan spare part ini juga perlu dipersiapkan entitas pendukungnya dan ini juga perlu bermitra dengan banyak mitra-mitra global yang komit untuk menyumbang pengalaman mass production, distribusi, dan after sales ya Mbak. Baik, sebelum kita ke mitra global ya Pak Yanes, tadi Presiden Prabowo juga sudah menyebutkan targetnya ini tahun 2027 mobil nasional sudah bisa diproduksi secara massal begitu. Apa sebenarnya tantangan utama yang tadi Pak Yanes juga menyebut harus didukung ya Pindad. Dan kita melihat negara tetangga kita seperti Vietnam juga sudah punya Finfast begitu kan. Kenapa Indonesia masih belum bisa? Jadi tantangan paling mendesak yang harus segera diorkestrasikan oleh pemerintah agar produksi massal kendaraan produksi dalam negeri ini nggak mandek ya di tahap prototype adalah kepastian anchor market dulu. Jadi agar Pindad dapat mulai berhitung skala produksi optimum, artinya perlu ada jaminan dalam 2-3 tahun ini volume serapan pasar. Kemudian harus ada satu tata kelola yang tunggal dan harus ada desain ekosistem yang konkret karena tanpa pembelian jangka panjang untuk kendaraan dinas ya, kedua untuk angkutan publik dan logistik, pabrik ini nanti bisa jadi hanya jadi etalase sesaat ya Mbak ya, karena di saat yang sama kalau kita lihat dari pengalaman Timor dan SNK ya menunjukkan bahwa tanpa kerjasama yang erat juga di lintas kementerian karena ini melibatkan
kalau saya hitung bisa sampai 14 kementerian, Mbak. Proyek ini mudah terseret jadi tarik-menarik politis dan nantinya akan kehilangan fokus industrialnya kalau lihat pengalaman yang sudah-sudah. Sehingga ini perlu ada satu roadmap yang kuat, yang solid, yang disepakati semua kementerian yang terlibat. Dan ini harus mengikat dari komitmen volume, TKDN bertahap, sampai skema vendor development, transfer technology dari mitra asing kelas dunia yang komit, dan penyiapan jaringan servis sampai spare part dimulai dari awal. Sehingga ketika prototipe diresmikan, jalur industrialisasi, sampai pembiayaan, tooling, training mekanik, dan tata kelola after sales-nya juga sudah berjalan, Mbak. Jadi nggak bisa dikerjakan secara terpisah-terpisah, Mbak. Baik, ini sebenarnya intinya kalau sudah diproduksi harus ada yang beli, begitu ya, Pak Yanes. Langsung saja kita lanjutkan terkait dengan mitra global ya, Pak Yanes. Seberapa penting sebenarnya kehadiran mitra asing seperti Hyundai dan sekarang juga ada BYD ataupun Tesla dalam mendorong keberhasilan mobil nasional? Apa saja yang harus diantisipasi dalam kerjasama ini agar tetap menguntungkan industri dalam negeri? Jadi ini yang perlu diperhatikan juga, beberapa mitra asing, beberapa negara, mungkin pemirsa juga sudah tahu ya, ada beberapa negara terutama yang kurang kuat komitmennya ya untuk melakukan transfer teknologi ke Indonesia. Siapa Jadi Pak kalau kita Yanes? lihat, Kira-kira negara yang mana yang kalau kurang kuat? kita lihat, mungkin saya nggak sebutkan negaranya, mulai dari produksi kapal selam dan sebagainya, sampai kapal terbang, ini tarik-menarik gitu ya dengan Indonesia, artinya kita melihat komitmennya nggak solid gitu untuk mendukung. Jadi kita perlu pilih betul industri yang benar-benar dari negara juga yang benar-benar komit untuk mensupport kemajuan, pertumbuhan, kemandirian teknologi kita gitu. Karena ini kunci untuk akselerator. Karena di samping mereka sudah punya jam terbang yang tinggi, punya reputasi yang proven, kemudian kompetensi yang kuat, dia juga akan membantu membawa platform modern, pengalaman EV dari pabrik besar di Indonesia, serta akses terutama ke ekosistem baterainya, sehingga resiko teknis kita nih bisa berkurang dan learning curve kita bisa dipercepat dalam waktu range 2-3 tahun. Jadi kerjasama ini hanya bisa berjalan tentunya karena waktunya yang ditugaskan ini terbatas, bila kita desain dengan syarat ada satu mekanisme co-development yang jelas, Mbak. Jadi bukan sekedar rakit CKD atau ganti emblem, ya, rebadge itu yang kemarin terjadi. Kemudian kontrak ini juga harus memaksa keterlibatan engineer Indonesia, putra-putra terbaik kita terlibat sejak tahap desain dan memberikan hak modifikasi untuk kebutuhan lokal kita sambil membuka peluang vendor-vendor nasional, industri parts milik entitas nasional masuk ke rantai pasok sejak awal. Baik Pak Itu, Mbak. Yanes, intinya ini adalah transfer teknologi dan juga hilirisasi industri yang lebih jelas dan Betul, juga mitra global ini juga harus komit begitu ya Pak Yanes. Pak Yanes tadi tidak mau betul. menyebutkan negara mana yang kurang komit begitu ya dari pengalaman sebelumnya. Oh, Tapi pengen kalau disebut, misalnya, Mbak? kenapa? Boleh saya sebut Korea. Oh, oke, Korea kurang komit begitu ya. Nah, kalau Ya, dari pengalaman KF 21, kemudian soal kapal selamnya yang nggak perform dan sebagainya. baik. Kalau negara-negara yang paling komit siapa saja Pak Yanes dari riset Nah, Anda? kalau tentunya kita berharap ada nggak hanya sekedar Korea ya. Jadi kita berharap juga intinya dalam mengembangkan hal ini never put the egg in one basket. Jadi kalau bisa kita gandeng lagi negara-negara lain, terutama di sini kan ada Finfast ya yang menarik tadi yang seperti sudah disampaikan. Ini kemudian kita bisa gandeng juga banyak partner dari Eropa. Eropa banyak sekali yang komit dan tidak terikat dengan brand-brand besar, Mbak. Sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem untuk mempercepat learning curve kita secara lebih mandiri. Baik Pak Yanes, sayang sekali waktu kita juga sudah habis. Terima kasih, kami akan kawal bersama. Semoga 2027 kita semua bisa menikmati bersama mobil nasional dan juga motor nasional. Terima kasih Pak Ya, Yanes sudah bergabung bersama kami di CNN sama-sama. Indonesia Business.